Sama Pak Zulfari, Ustadz Zulfari ada nggak nih? Ustadz Zulfari Sal. Ya apa Pak? Ustadz nanti baca Al-Quran ya? Saya baca Quran. Iya, 2 ayat aja cukup, nggak usah lama-lama. Yang lain aja bro. Iya, makasih banyak loh. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang bisa hadir dalam acara sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Institut Darul Quran Jakarta. Yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Usuluddin, Dekan Fakultas FEBI, Dekan Fakultas Tarbiyah. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, Kaprodi BKPI, Kaprodi MPS, Kaprodi HES, Kaprodi IAT, Kaprodi IH. Yang saya banggakan teman-teman dosen serta staf seluruh sivitas akademika Institut Darul Quran Jakarta. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa ya, Idaku yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini, di mana nanti sosialisasi ini akan mempraktekkan mendaftar langsung juga di Kampus Merdeka untuk dosen, untuk mahasiswa juga, dan nanti program apa saja yang akan kita bahas di dalam Kampus Merdeka, serta pilihan apa saja yang akan kita ambil di Institut Darul Quran ini dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita selalu dalam Siratal Mustaqim. Amin. Untuk sebelum kita mulai, akan lebih baik kalau kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zulfari Sal. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farisal atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Selanjutnya kepada Ibu Putri Nurina selaku Dekan Tarbiyah mewakili Rektorat untuk membuka acara tersebut. Ya. Acara ini kepada beliau dipersilakan. Silakan Bu Putri. Untuk membuka saja, silakan Bu Putri. Bu Putri. Sudah bergabung belum beliau? Coba dicolek. Oke. Gimana? Bu Putri Nurina? Bergabung belum? Segera dikondisikan Bu Putri Nurinanya. Oke. Nggak ada ya? Berarti langsung saja. Mohon maaf, ternyata beliau lagi rapat. Jadi kita mulai saja. Saya mohon maaf kepada semuanya. Kita mulai saja ya. Nanti saya mewakili dari pimpinan dengan ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Rahayu untuk menjadi pemateri dan kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Al-Quran dengan ini dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya kepada Bu Rahayu
untuk memaparkan sosialisasi terkait dengan kampus Merdeka ini. Silakan kepada Bu Rahayu untuk memberikan ilmu yang sangat berharga ini kepada teman-teman dosen dan mahasiswa. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Izin share screen dulu ya sebentar. Silakan Bu. Ini slide show-nya kok nggak mau ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi Institut Darul Quran, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademika Institut Darul Quran, beserta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta. Izinkan pada pagi hari ini saya mensosialisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah diselenggarakan pada kali ini sudah masuk pada batch 2. Saya di sini sebagai koordinator perguruan tinggi sudah 2 periode ini, dan ini saya ambil PPT saat sosialisasi untuk koordinator perguruan tinggi. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah lahir di tahun 2020 sebenarnya. Jadi saat itu program yang dicanangkan oleh pemerintah baru satu, yaitu program Bangkit. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah dengar, ada namanya program Bangkit, dan saat itu diikuti oleh sekitar 3.000 mahasiswa. Mitranya hanya satu waktu itu adalah Google. Jadi lebih dikenal dengan Google Bangkit. Kemudian seiring perjalanan si Bangkit ini, di pertengah jalan sekitar, kalau nggak salah waktu itu Dikti memberikan angka sekitar 800-an mahasiswa mundur di tengah jalan. Karena Bapak Ibu Kaprodinya tidak bersedia mengkonversi apa yang sudah mereka dapatkan selama 1 semester. Jadi karena tidak adanya konversi tersebut, maka mahasiswa tersebut mundur. Selanjutnya itu kan pembelajarannya di 2020. Selanjutnya di 2021, kemudian Mas Menteri mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di awal Februari dengan memberikan aturan baru yang tertuang pada Peraturan Perundangan Nomor 74/P/2021 tentang konversi SKS. Jadi Mas Menteri tidak ingin program ini tidak berjalan optimal karena Bapak Ibu Kaprodinya tidak bersedia melakukan konversi SKS. Sebenarnya bagaimana sih program MBKM ini berjalan? Jadi ini sebenarnya menggantikan program yang seharusnya teman-teman mahasiswa belajar di reguler di kelas gitu ya. Tapi ini pembelajarannya diganti di luar kelas. Jadi secara konsepnya teman-teman mahasiswa ini tetap belajar, tapi medianya bukan lagi di kelas secara reguler, melainkan di luar kelas, baik di luar prodinya maupun di luar kampus. Ada 8 sebenarnya yang menjadi fokus utama di MBKM ini. 8 skema atau 8 program yang ditawarkan oleh pemerintah
magang dan studi independen menjadi favorit. Sebenarnya sebelum magang dan studi independen, yang menjadi favorit adalah pertukaran pelajar. Karena pertukaran pelajar sendiri sudah cukup lama ya, sudah dari tahun 2013, cuman waktu itu masih untuk perguruan tinggi negeri, jadi swasta belum bisa ikut. Untuk saat ini swasta sudah bisa ikut pertukaran pelajar. Di sini mahasiswa memiliki hak 3 semester untuk mendapatkan pengalaman di luar prodi maupun di luar kampus. Tapi mahasiswa diminta untuk belajar dulu nih 5 semester di dalam kampus. Kemudian 1 semester bisa di luar prodi tetapi masih di dalam kampus. Jadi kalau teman-teman Institut Darul Quran, teman-teman mahasiswa ingin misalnya dari program prodi MBS gitu ya, ingin belajar ke PGMI, itu dipersilahkan. Atau 2 semester yang di luar kampus, jadi haknya punya 3 ya, punya kesempatan untuk 3 kali belajar di luar kelas, baik di luar prodinya maupun di luar kampus. Apa saja sih yang ditawarkan oleh pemerintah untuk program MBKM ini? Ini ada 8, yang magang ini adalah nanti teman-teman mahasiswa magang di satu mitra atau industri, kemudian studi independen itu juga mengikuti kursus singkat, jadi seperti kalau misalnya kami ya, saya perguruan tingginya kan berbasis ilmu komputer, rumpun ilmunya, kemudian teman-teman mahasiswa di kami ingin memperdalam misalnya Android gitu ya, kan kalau ingin belajar Android kan kalau tidak untuk memperdalam, kalau tidak otodidak berarti kan mencari kursus gitu ya. Nah ini studi independen itu menggantikan itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin memperdalam tentang satu keilmuan gitu, itu bisa mengikuti kursus singkat. Programnya namanya studi independen. Magang dan studi independen menjadi favorit sekali dan melebur menjadi satu namanya MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, karena nanti di akhir teman-teman mahasiswa ini akan mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa telah mengikuti kegiatan MBKM di Mitra X gitu. Yang ketiga ada kampus mengajar. Di sini teman-teman yang punya passion untuk mengajar gitu bisa ikut di kegiatan kampus mengajar, nanti mengajar di SD maupun SMP. Sebenarnya sih di dekat tempat tinggal, bukan gini, bukan sesuai KTP ya, tetapi sesuai yang dituliskan di akun laman MBKM. Jadi bisa jadi teman-teman ini nanti KTP-nya misalnya di Kepulauan Riau gitu, tapi domisili saat ini di Jakarta. Jadi nanti tetap aja diletakkan di Jakarta, tapi daerah 3T, daerah tertinggal, terdalam, dan terluar. Mungkin di Kepulauan Seribu gitu. Itu kan termasuk DKI Jakarta ya. Itu salah satunya. Untuk mengajar di SD dan SMP. Tetapi sesuai dengan prodi teman-teman. Kalau teman-teman nanti dari prodi PGMI, ya berarti nanti yang diajarkan pokoknya sesuai dengan background lah, rumpun ilmunya. Selanjutnya pertukaran pelajar. Ini mengambil kelas di perguruan tinggi lain. Sekarang ada 2. Satu untuk pertukaran ke luar negeri, yang satu lagi masih di dalam negeri. Tetapi ini untuk pertukaran pelajar ini, teman-teman bisa mengambil program tersebut, tetapi harus di luar pulau. Jadi kalau kita ini Pulau Jawa ya, nggak bisa ngambil di Surabaya gitu misalnya. Saya kan orang Surabaya, biarin deh balik lagi ke tempat Bapak Ibu gitu, nggak bisa. Jadi teman-teman bisanya itu ke arah timur, karena kita dari arah barat. Sumatera sendiri presentasinya lebih kecil karena kita posisinya arah barat, jadi teman-teman dari arah barat itu akan lari ke arah timur, dan teman-teman dari arah timur itu akan lari ke arah barat. Memang seperti itu yang dikondisikan oleh Dikti. Dan teman-teman mahasiswa
tetap harus membayar 20 SKS ya untuk semua program ini karena nanti kan konversinya 20 SKS. Selanjutnya kalau untuk pertukaran pelajar itu nanti kan teman-teman harus tinggal di tempat tersebut ya. Misalnya kita posisi di Jakarta kemudian harus ke Kalimantan gitu. Nah, kemarin tuh saat saya ikut sosialisasinya untuk pertukaran pelajar, ini kan nanti ada PT penerima, perguruan tinggi penerima, dan PT pengirim, perguruan tinggi pengirim. Institut Darul Quran pada saat ini menjadi PT pengirim karena teman-teman mau mengikuti pertukaran pelajar. Yang menjadi PT penerima, selain kita harus berbeda pulau, itu juga punya kriteria bahwa akreditasinya harus unggul atau baik sekali. Jadi program akreditasi yang di bawah baik sekali belum bisa menjadi PT penerima. Nah, nanti saat di Kalimantan itu kan ini koordinatornya nih yang harus aktif komunikasi dengan PT penerima. Jadi nanti teman-teman ini mau ditaruh di mana gitu. Mereka yang menyediakan segala akomodasinya. Si PT penerima itu ya. Nah, nanti PT penerima ini akan menyediakan beberapa daftar mata kuliah yang memang dibuka untuk program pertukaran pelajar. Teman-teman mahasiswa ini yang sebelum mendaftar harus sowan dulu ke Kaprodi masing-masing. Ini loh Bapak, Ibu yang ditawarkan di PTX gitu, perguruan tinggi X gitu kan. Terus cocok nggak nih CPL atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah di program studi teman-teman dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh PT penerima tersebut. Kalau misalnya nggak cocok, Bapak Ibu Kaprodi boleh tidak merekomendasi untuk dikonversi. Jadi teman-teman mengambil yang sesuai dengan prodinya gitu. Kemudian program yang kelima adalah penelitian atau riset. Ya, ini mengikut penelitian atau riset dosen gitu ya. Jadi dosen yang yang melakukan penelitian nanti teman-teman mahasiswa ikut di dalam penelitian tersebut. Kemudian kewirausahaan ini mengembangkan bisnis secara mandiri, tetapi di sini bukan kewirausahaan secara manual yang teman-teman tahu gitu ya. Kalau kewirausahaan itu lebih ke menjual satu produk bukan, tapi menyediakan aplikasi untuk penjualan produk tersebut karena semua program MBKM itu berplatform digital. Jadi nanti kalau yang batch 1 kemarin itu di bawah Google. Jadi teman-teman mahasiswa ini diajari bagaimana cara membuat platform untuk memasarkan produk gitu ya. Tapi yang mitranya adalah Google. Nggak tahu nanti semester batch 2 ini karena kewirausahaan belum dibuka. Yang ketujuh adalah proyek di desa. Jadi kalau misalnya sudah buka gitu ya, terus ingin membangun ekonomi di desa gitu, karena teman-teman punya passion yang kuat gitu untuk di situ, boleh juga untuk mendaftar. Dan terakhir adalah proyek kemanusiaan. Semua ini sudah dipayungi hukum. Jadi nggak usah takut bahwa nanti saya tertinggal 1 semester loh, saya dihitung cuti. Enggak, karena kampus yang mahasiswanya ikut program MBKM itu wajib mengkonversi gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau dikonversi, maka nanti kampusnya yang kena punishment dari Dikti gitu. Dan harapan kami dari Institut Darul Quran nanti teman-teman ada yang lolos di salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah. Terus setelah program ini berjalan sebenarnya ada indikator kinerja utama yang akhirnya nanti dicapai gitu ya sama perguruan tinggi. Di sini ada terbagi menjadi 3, kemudian ada 8 indikator. Yang pertama, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, sudah pasti. Karena kan teman-teman nanti punya kesempatan untuk ikut belajar di luar prodi malah kan ya.
nanti nggak terbatas, jadi tidak terbatas bahwa prodi manajemen atau prodi ekonomi gitu ya, itu harus belajar tentang ekonomi, perpajakan, finance, dan seterusnya, enggak juga gitu. Kalau teman-teman punya passion di dunia IT, kenapa nggak tidak dikembangkan passion tersebut? Jadi yang namanya MBKM memang belajar merdeka dari sekat-sekat prodi, merdeka dari sekat-sekat kurikulum, tapi juga tetap dalam satu koridor yang bisa istilahnya dikonversi gitu, jangan terlalu jauh melenceng. Kemudian mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Dengan kegiatan-kegiatan ini, teman-teman pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa di luar kampus. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri sebenarnya permasalahannya itu dari yang pertama, link and match perguruan tinggi yang puluhan tahun belum terselesaikan. Jadi kurikulum dengan apa sih yang diinginkan oleh dunia industri gitu ya, itu belum matching sudah lebih dari 30 tahun. Nah, kemudian perkembangan teknologi, selanjutnya perubahan yang terjadi secara masif di kehidupan masyarakat bersamaan dengan datangnya pandemi ini mendorong hampir semua dunia usaha itu beralih platform ke platform digital. Jadi MBKM itu sebenarnya untuk menjembatani hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Karena mahasiswa kayak tadi gitu ya, kalau misalnya ada mahasiswa dari Institut Darul Quran yang keterima di program kampus mengajar gitu ya, nanti dosennya ikut gitu. Dosennya ikut selama 6 bulan loh, ngikut kalian menemani teman-teman gitu ya, di Kalimantan misalnya gitu. Jadi memang dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, karena dosen juga punya kewajiban untuk melakukan laporan beban kinerja dosen, laporan kegiatan dosen selama 1 semester, maka kegiatan MBKM ini juga dikonversi untuk dosen. Jadi dosennya nggak harus ngajar gitu di kelas tatap muka, mau sinkronus atau asinkronus, tapi mengikuti kegiatan MBKM juga nanti mendapatkan konversi gitu. Kalau di mana nih namanya aplikasinya BKD itu nanti akan ada pilihannya. Terus praktisi juga bisa mengajar di dalam kampus. Jadi dengan kegiatan ini maka kita bisa mengundang praktisi atau mungkin dari teman-teman mahasiswa yang nanti lolos gitu kan, itu kan ada MOU gitu ya dengan antara boleh diadakan MOU, jadi prodinya boleh mengajukan MOU dengan mitra industri gitu ya, antara mitra industri dengan perguruan tinggi, terus nanti misalnya para praktisi dari mitra industri itu ingin kerjasama mengajar gitu ya di kampus, itu dipersilahkan. Kemudian untuk kualitas kurikulum sendiri, program studi bisa bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Seperti tadi gitu, pertukaran pelajar yang keluar negeri berarti kan ada kerjasama antara PT kita, perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi di luar negeri. Itu disebar ke 100, kalau semester lalu ya, batch 1 kemarin ya, disebar ke 100 perguruan tinggi dunia yang berada kebanyakan di daerah Eropa. Kelas yang ketujuh adalah kelas kolaboratif dan partisipasi. Dan terakhir, program studi berstandar internasional. Karena mungkin nanti teman-teman ada yang keluar. Kalau kemarin itu saya waktu mengikuti konsolidasi dengan mitra Microsoft gitu ya, kalau kemarin itu bukan pandemi gitu, itu akan ada sekitar, mereka bilang gitu ya, 50 mahasiswa yang keterima di Microsoft dengan seleksi lagi di dalamnya gitu, yang terbaik lah misal kayak gitu ya, itu belajarnya ke luar, ke Singapura. Tapi karena pandemi jadi nggak jadi. Mereka sih tadinya rencananya seperti itu. Terus satu lagi di Yayasan Sekolah Ekspor Indonesia. Jadi mahasiswa kami juga ada yang di Yayasan Sekolah Ekspor. Itu mereka juga bilang bahwa kalau nggak ada pandemi, ini mereka sebenarnya
teman-teman mahasiswa ini ada sekitar kan yang di Yayasan Sekolah Ekspor itu yang keterima kemarin itu ada 800-an seluruh Indonesia ya. Ada 800-an, itu 200-nya itu sebenarnya mau diajak keluar sebenarnya. Mau melihat ekspor impor di luar negeri gitu. Di Malaysia, Singapura, sama Thailand. Tapi karena berhubung pandemi, jadi itu nggak jadi. Nah, ini adalah salah satu high quality program sebenarnya, karena teman-teman nggak usah takut bahwa nanti saya nggak bisa apa-apa di situ gitu, nggak juga gitu, karena kan di dalam program ini teman-teman didampingi oleh para kakak mentor dari mitra industri, profesional mentorship. Jadi nanti kakak-kakak mentor itu yang mendampingi teman-teman selama 1 semester. Pembelajarannya sinkron dan asinkron. Biasanya sih dibuat kolaborasi dalam satu tim itu 4 orang dari bermacam-macam kampus dan berbagai prodi ya. Jadi jangan takut juga saya dari misalnya PGMI gitu ya, pendidikan gitu kan. Terus belajar tentang di Microsoft gitu ya. Jangan takut gitu. Itu juga yang lain-lain juga belum tentu prodinya pendidikan loh ya. Bisa jadi prodi-prodi yang lain. Mahasiswa kami di Microsoft saat ini itu ada 12. Itu rumpun ilmunya bukan pendidikan, rumpun ilmunya ilmu komputer gitu. Jadi jangan takut nanti nggak bisa gitu ya. Yang penting punya tekad dan semangat dulu, komitmen yang kuat. Kalau ngikut ini nggak boleh putus tengah jalan, nggak boleh mengundurkan diri kalau sudah diterima mitra. Itu dulu. Kalau nggak punya komitmen itu nggak usah ikut. Karena ke belakangnya itu kasihan sama kampusnya nanti, sama institusinya. Yang kena bukan teman-teman, tapi institusinya. Ini anak mana sih? Oh, anak Institut Darul Quran. Wah, kampus ini ternyata nggak bisa komit ya mahasiswanya gitu. Jadi nanti yang kena malah kampusnya yang kena punishment. Pernah satu kejadian gitu, saya lupa. Sebelum tahun 2010, bukan MBKM ini, saya cerita aja gitu ya. Itu ada salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia cukup besar gitu ya, punya cabang di mana-mana gitu, kena punishment dari Dikti gitu. 2 tahun dosennya tidak bisa mengikuti apapun. Baik hibah, terus serdos, itu di-cut selama 2 tahun. Karena teman saya banyak yang ngajar di situ gitu ya. Mereka cukup gimana gitu waktu kena punishment. Jadi jangan main-main dengan program yang diselenggarakan oleh kementerian. Harus punya komitmen yang kuat dulu, kalau nggak usah ikut. Terus selain punya profesional mentorship, program ini juga mengerjakan proyek yang real gitu. Magangnya nggak sekedar fotokopi dan bikin kopi. Misalnya kalau yang dulu kan kalau kamu magang di satu instansi gitu ya, kadang-kadang cuma disuruh fotokopi ini, fotokopi itu, tolong bikinin kopi gitu. Ini jangan takut, enggak begitu gitu. Ini teman-teman nanti akan mengerjakan satu program, satu project yang real, tapi didampingi oleh mentor. Dan ada pengakuan 20 SKS, garansi 20 SKS dari Kemendikbud-Ristek Dikti. Dan mendapatkan sertifikat. Jadi sebenarnya kemarin ini saya sudah sempat sosialisasi dengan Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi di Institut Darul Quran. Tapi saya lupa gitu. Sebenarnya itu sebelum saya ke Institut Darul Quran itu saya dapat Google Doc gitu ya, di share Google Doc dari Dikti gitu. Ada mahasiswa kami yang masih belum valid tentang surat rekomendasinya. Cuma itu Google Doc belum saya buka. Keburu saya sosialisasi di sana. Setelah saya buka, kok saya lihat ada prodi perbandingan mazhab. Nah, ini pasti bukan dari Kemendikbudristek ini kan. Pasti bukan di bawah naungan. Pas saya lihat muka kampusnya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Nah, berarti kan saya lihat di Google ternyata di bawah Kementerian Agama. Jadi kemungkinan sudah dibuka untuk Kementerian Agama tapi tidak disebarluaskan, dan itu sudah masuk. Jadi
menurut Kemenak sendiri silahkan ikut gitu program ini selama ini kan jadi Dikti itu hanya platform ya, hanya menyediakan platform antara perguruan tinggi dengan mitra. Jadi semuanya itu mitra yang menentukan. Adik-adik nanti teman-teman mahasiswa nanti mau bisa keterima di program mana aja itu dari mitra murni gitu. Karena mitranya memang ingin teman-teman mahasiswa ada di dalam situ. Tidak ada campur tangan dari Dikti sedikit pun. Nah, 20 SKS ini patokannya adalah pembelajaran ini. Karena kan nanti teman-teman mulai daftar insya Allah di bulan Juni ya. Ini kan kalau saya dengar teman-teman di sini sudah semester 4. Kalau sudah semester 4, ini kan minimal semester 5. Jadi saat program berjalan, teman-teman mahasiswa ini ada di semester 5. Pas kan nanti semester depan teman-teman ada di semester 5. Jadi bisa ikut program ini walaupun daftarnya di bulan Juni. Karena kan ada proses seleksi. Kalau nggak, insya Allah sih di bulan Juni. Karena yang batch 1 kemarin juga mulai daftar itu sekitar Juni-Juli gitu ya. Nanti mulainya Agustus. Nah, nanti Agustus sampai Februari 2023, kalau teman-teman lolos, maka pembelajarannya bukan lagi di kampus, tapi diikut dengan mitra industrinya. Jadi 20 SKS itu minimal jam pelajarannya 560 jam sampai 840 jam. Waktunya sekitar 16 minggu, 4 bulan, atau sampai 24 minggu, 6 bulan. Jadi beberapa mitra industri itu tidak sampai 6 bulan gitu. Banyak juga yang cuma 4 bulan. Dia memberikan jam pembelajaran. Jadi tergantung banget sama mitra industrinya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti dapat yang 4 bulan, berarti ya udah hanya sampai 4 bulan, 2 bulannya lagi memang tidak berkegiatan. Kayak kemarin di Microsoft itu batch 1 di tempat saya ada 4 yang masuk gitu ya. Mereka selesai di Desember. Januari Februarinya ya nggak ikut pembelajaran, udah free gitu. Nah, teman-teman yang lain yang nggak lolos ya tetap masih ada di kelas. Terus jam pembelajarannya juga tergantung banget sama mitra. Ada yang mitra industri yang mulainya itu strict banget dari jam 8 sampai jam 17, jam 5 sore. Ada juga yang fleksibel banget gitu ya. Cuma dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Gitu. Jadi benar-benar tergantung sama mitra industrinya. Dan nah ini kan biasanya nih saya perhatikan tadi teman-teman ikut masuk Zoom aja diundang jam 10.945 dibuka gitu ya. Baru masuk lewat jam 10 lewat. Ini nggak bisa nih kalau ikut MBKM. Teman-teman lewat 1 detik aja, 1 menit gitu ya. Harusnya jam 2 siang gitu dibuka Zoom-nya. Teman-teman baru gabung jam 2 lewat 1 menit, itu udah nggak kehitung absen. Padahal di situ teman-teman ngerjain segala macam tugas, terus selalu ngejawab pertanyaan dari mentor gitu ya. Tapi sayang hari itu teman-teman nggak direkap absennya. Dan kami selaku koordinator beserta dosen nanti akan dikirimi itu hasil pembelajaran teman-teman. Bahkan Microsoft sendiri kemarin 2 minggu lalu sudah mengirimkan hasilnya. Padahal kan pembelajarannya baru masuk minggu kelima nih, tapi mereka sudah mengirimkan gitu. Sebenarnya sih hasilnya itu ke mahasiswa. Jadi kami belum bisa lihat karena dashboard-nya memang masih dalam perbaikan, masih ada yang di drop dan sebagainya gitu. Tapi karena di teman-teman mahasiswa di kampus kami itu, jadi mereka bisa bisa memanage gitu ya. Ada satu mahasiswa yang menjadi leader di situ. Jadi semua dia yang ngurusin apapun itu. Nah, dia mengumpulkan tuh hasil-hasil dari mitra-mitranya. Nah, dia yang memberikan ke kami gitu. Pilihan untuk konversi SKS-nya, ini yang pertama dikonversi ke mata kuliah yang wajib. Ini saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi kemarin. Terus ke mata kuliah pilihan atau yang bersifat umum.
terus dijadikan mata kuliah tambahan hingga 164 SKS. Dan terakhir bisa ditaruh di SKPI. Jadi kan mungkin aja banyak juga di batch 1 kemarin itu yang sudah semester 8, yang cuma tinggal 13 SKS, nah cuma tinggal 10 SKS gitu kan. Tapi kan boleh ikut MBKM sebelum dia di yudisium gitu kan. Nah, terus dia punya 20 SKS nih. Sisanya kemana? Ya ke SKPI. Dan bayarnya tetap 20 SKS ya. Karena kan teman-teman ini sebenarnya kan belajarnya di kelas, tapi pindah aja gitu tempatnya, bukan di kelas secara reguler kayak biasa, tapi di mitra gitu ya. Jadi pembelajaran tetap 20 SKS, bayarnya juga tetap 20 SKS gitu. Walaupun saya cuma dikonversi 10 SKS nih, masa saya harus bayar 20? Dan 10-nya lagi ada di SKPI. Ini udah komit ya, aturan ini nggak bisa diganggu gugat di tengah jalan. Jadi kamu jangan punya pikiran bahwa enak dong kampus, saya cuma belajar 10 SKS, 10 SKS-nya kemana? Ya nggak gitu juga, karena kan memang payung hukumnya 20 SKS. Dan ini adalah aturan yang bisa untuk menjadi pilihan konversi. Di MSIB Angkatan 2 nih, ada penilaian mahasiswa, kemudian ada aturan term and condition MSIB. Terus kalau batch 1 kemarin itu nggak ada survei kebinekaan. Tapi di batch 2 teman-teman mahasiswa yang lolos harus ikut survei kebinekaan. Dan kalau nggak ikut survei kebinekaan, terus dia juga Dikti kan ngasih tahu survei kebinekaan ini mendadak, kira-kira 1 atau 2 hari sebelum survei gitu ya, ke para koordinator. Kami punya WAG sendiri gitu ya. Terus banyak juga yang nggak bisa ikut, nggak bisa join, entah kendala apa gitu, pada saat hari H survei kebinekaan di teman-teman mahasiswa. Kemudian Dikti membuka lagi kesempatan 3 hari kalau nggak salah setelah itu. Dan kalau tetap nggak ikut, mohon maaf, dibatalkan sama Dikti. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman merasa saya sudah lolos gitu ya, tapi kok nama saya nggak ada di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin aja salah satunya nggak ikut survei kebinekaan. Kemudian yang keempat adanya DPL MSIB. Kalau dulu di batch 1 nggak ada yang namanya DPL MSIB. DPL itu dosen pembimbing lapangan. Adanya cuma dosen prodi, dosen yang dimiliki oleh prodi gitu. Tapi kalau DPL MSIB ini dosen yang nanti akan ada di mitra selama 1 semester. Jadi makanya tadi salah satu indikator kinerja utamanya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Karena ada dosen DPL ini selain kampus mengajar ya. Selanjutnya persiapan konsolidasi dan persiapan onboarding. Jadi kalau nanti di Institut Darul Quran ada misalnya 20 mitra gitu, berarti kan ada 20 kali konsolidasi antara mitra dengan perguruan tinggi dan onboarding di setiap mahasiswa. Dan selama onboarding, kegiatan onboarding itu mahasiswa wajib ikut ya. Kamu sebagai mahasiswa yang lolos misalnya nanti insya Allah itu harus wajib ikut gitu, karena ada link absennya gitu. Kalau misalnya nggak ikut, takutnya nanti dibatalkan juga sama mitranya gitu. Ini ada catatan tersendiri bahwa mahasiswa A gitu ya nggak ikut proses onboarding. Jadi harus ikut proses onboarding. Di batch 1 kemarin proses onboardingnya berbarengan dengan di kami itu ada apa namanya istilahnya, di semester 6 itu ada kuliah kerja praktek penulisan ilmiah. Jadi sidang penulisan ilmiah. Nah, saya sebagai koordinator menyarankan teman-teman pakai 2 device karena kan sidangnya juga online gitu, terus kegiatannya juga online. Jadi dua-duanya bisa diikuti dengan baik gitu, pakai 2 device. Nanti kalau misalnya seperti itu gitu ya, ada kendala harus ngapain gitu. Jadi tolong digunakan dengan 2 device gitu. Jadi nggak ada alasan nggak ikut onboarding, karena ini juga menentukan sampai nanti akhirnya teman-teman mahasiswa namanya akan tercantum di SK penetapan Dikti di terakhir. Kalau masih dalam tahap ini tetap harus semua diikuti.
ada beberapa istilah dalam MSIB gitu. Yang pertama ada yang koordinator atau PIC, Person in Charge MSIB, perguruan tinggi. Ini hanya satu orang yang ditunjuk oleh perguruan tinggi tersebut dan mendapatkan surat rekomendasi untuk menjadi perwakilan. Jadi Bapak atau Ibu yang nanti akan bertugas sebagai koordinator atau PIC, ini adalah jembatan antara perguruan tinggi dengan kementerian dan perguruan tinggi dengan mitra industri. Selanjutnya tadi ada DPL MSIB dan dosen prodi. Kalau DPL MSIB ini mendapat surat rekomendasi dari perguruan tinggi dan mengikuti seleksi. Jadi nanti akan ada dibuka seleksi gitu untuk para dosen yang ingin menjadi DPL gitu di perguruan tinggi. Dan ada juga dosen prodi, ini nggak ikut seleksi, ini kan punyanya prodi, terserah lah mau prodi menentukan A, B, C gitu ya, dosennya yang akan mendampingi setiap mahasiswa, itu hak prerogatifnya prodi gitu ya. Tapi kalau DPL MSIB ini hak prerogatifnya yang menentukan adalah Dikti sama mitra industri gitu. Nanti teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen gitu ya, kan ada 1 semester di luar kampus juga gitu, mendampingi teman-teman mahasiswa. Bisa jadi di situ di mana namanya di mitranya belum tentu ada mahasiswa kita gitu, bisa jadi. Jadi lah mahasiswa kita nggak ada di situ, terus ngapain kita di situ ya? Nah itu kan yang sudah menentukan Dikti dan mitra. Jadi nggak bisa menolak juga bagi Bapak Ibu dosen yang nanti akan bertugas menjadi DPL MSIB. Penilaian mahasiswa ini bisa diakses di ringkas.kemdikbud.go.id bagian nilai mahasiswa. Jadi di situ akan ada final dari initial assessment sampai final evaluation-nya bisa dilihat. Tapi untuk saat ini mohon maaf, apa namanya nih, platformnya sedang di-drop. Kemudian untuk term and condition dari koordinator perguruan tinggi itu satu PT hanya bisa menunjuk 1 koordinator seperti tadi, dan koordinator wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari perguruan tinggi. Ini tugas dari koordinator PT yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ini adalah term and condition untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa dilarang mengikuti sidang selama program MSIB. Ya kan sama aja kan, kalau teman-teman mahasiswa kuliah di kelas kan nggak mungkin ikut sidang gitu ya. Jadi ini sama aja gitu. Kalau mentang-mentang semester 8 gitu terus ada sidang bulan misalnya Oktober gitu ya. Terus ini kan MSIB-nya berakhir di mana nih? Desember taruhlah. Kan di tengah-tengah. Nggak mungkin kan kalau misal teman-teman lagi ikut kuliah juga sidang di tengah-tengah. Jadi nggak bisa gitu ikut sidang di selama masa program berlangsung. Mahasiswa yang yudisium selama periode MSIB dianggap mengundurkan diri. Kan ada juga tuh yang kekeh gitu ya, teman-teman kekeh sumekeh gitu, pengen sidang, pengen ikut sidang terus nyatakan yudisium gitu. Nah ini malah dianggap mengundurkan diri dari program. Kemudian yang mengundurkan diri setelah program berjalan harus mengembalikan dana. Ini kan teman-teman sebenarnya berkegiatan MBKM itu kan kementerian mengeluarkan dana yang cukup besar gitu ya ke mitra gitu. Kalau misalnya teman-teman apa namanya mengikuti kursus singkat gitu kan juga harus bayar kan. Nah ini juga sama. Jadi yang bayar ini kementerian ke mitra gitu ya. Tapi kalau misalnya si peserta ini mengundurkan diri, maka pesertanya wajib mengembalikan dana yang sudah diterima dan tidak mendapatkan pengakuan konversi SKS. Jadi pertaruhannya itu ya, pertaruhannya adalah nilai teman-teman mahasiswa selama 1 semester. Selama berkegiatan MBKM ini, taruhannya adalah itu. Jadi harus betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik karena taruhannya nilai 1 semester konversinya. Karena nilai nanti datangnya bukan dari Bapak Ibu dosen, bukan dari Bapak Ibu dekan dan kaprodi, tapi dari mitra industri. Biasanya nih kalau misalnya ikut kuliah, ini kan karena kenal gitu ya sama Bapak Ibu dosennya, kenal dengan Bapak Ibu kaprodinya, karena baik hati, oh si A dapat nilai A aja deh gitu. Padahal harusnya bukan gitu ya. Nah kalau mitra industri itu benar-benar real gitu.
Itu hasil dari kegiatan MBKM ini. Penilaiannya dari pengguna lulusan, bukan lagi dari kampus gitu. Jadi itu yang dipertaruhkan selama 1 semester ini. 3, mahasiswa wajib mengikuti survei kebinekaan. Ya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada subsidi biaya hidup yang dicairkan dalam 2 periode. Di awal program 2 bulan pertama dan di pertengahan. Tapi juga untuk ini namanya uang saku ya. Untuk uang saku tuh teman-teman harus sabar-sabar karena kalau dengan kementerian ya memang seperti itu. Kami para dosen saat dapat hibah juga seperti itu. Hibahnya mulai dari Januari sampai Desember, terus hibah itu turun 2 kali, 70% sebelum laporan kemajuan. Laporan kemajuan Agustus, turunnya Agustus juga. Jadi memang harus sabar-sabar sama kementerian gitu. Memang kayak gitu. Terus yang terakhir kan harusnya Desember gitu ya. Bisa jadi turunnya juga di terakhir 31 Desember, padahal kita udah laporan akhir. Nah, kegiatannya harus gimana nih? Padahal harus dibiayai kan. Ya memang itu salah satu konsekuensi kalau uang saku ya. Kalau dana dari kementerian. Bahkan batch 1 kemarin nih teman-teman di kampus kami tuh Desember udah terakhir, dananya baru turun Februari. Ya memang begitu. Jadi harus sabar dengan kementerian. Jangan suka mengumbar sesuatu di media sosial. Nah, ini juga salah satu yang saya tekankan gitu ya. Teman-teman ini membawa nama baik kampus gitu. Nama baik institusi. Jadi itu juga yang dipertaruhkan. Jangan juga institusi menjadi tercoreng-moreng gara-gara ciutan di media sosial dari teman-teman. Itu dilarang banget itu, karena kan nanti dibaca dengan orang. Diktinya mungkin juga baca. Naruhnya di mana? Di IG-nya Magang Merdeka gitu. Kak, ini gimana? Belum ada uang saku. Kak, ini Kaprodi saya nggak mau konversi. Kepancing kan si adminnya Magang Merdeka. Nanti kamu ditanya deh, dari kampus mana, Kak? Dari Institut Darul Quran. Nah, kan yang kena kampusnya, bukan kamu aja gitu. Kasihan dong kampusnya, punishment-nya ke institusi. Akibatnya nanti mungkin adik-adik kelasmu nggak bisa ikut program MBKM. Panjang gitu rentetannya. Jadi mohon dengan sangat gitu ya teman-teman pahami itu bahwa jangan memberikan satu statement yang negatif di media sosial. Ceritain aja yang enak-enak gitu. MBKM begini, MBKM begitu gitu. Kalau ada yang nggak enaknya jangan diceritain. Ini survei kebinekaan kemarin yang wajib diikuti oleh mahasiswa, pelaksanaannya di 4 Februari 2022. Padahal kita sosialisasi pertama itu bulan Desember. Februari ini udah pelaksanaan survei kebinekaan, artinya teman-teman sudah nyatakan lolos nih ya, di 4 Februari. Ini kan belum selesai nih semester berjalannya, ya kan? Di kami belum selesai waktu 4 Februari, jadi ya memang tumpang tindih overlapping, nggak masalah. Asal teman-teman bisa membagi waktu dengan baik gitu. Maksudnya gini, saya udah keterima di MBKM, sudah berkegiatan, tapi semester ini masih belum selesai. Yaitu sarannya pakai 2 device karena semua masih daring. Terus ini dosen pembimbing lapangan tadi, yang pertama mendapatkan surat rekomendasi, dan yang kedua mengikuti seleksi yang dilakukan oleh mitra. Dibatasi hanya 2 atau 3 satu mitra gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar belum tentu juga nanti lolos gitu karena hanya dibatasi 2 atau 3. Mungkin mitranya juga nanti pusing ya. Kebanyakan dosen di dalam kegiatan ini. Terlalu banyak masukan, inputan segala macam unek-unek para Bapak Ibu dosen yang dikeluarkan di mitra industri gitu. Mungkin juga nggak ingin seperti itu. Ini untuk peran dosen pembimbing lapangan yang mendampingi kegiatannya adalah mendampingi mitra sebagai konsultan akademik pada posisi proyek dalam program MSIB yang dibuka oleh mitra. Kemudian melakukan review terhadap penilaian awal. Jadi kan nanti teman-teman ini akan ada dalam pekerjaannya ya, itu akan ada yang namanya tugas harian. Itu harus diunggah nih. Ini platformnya yang sudah beres nih hanya platform untuk mahasiswa dulu nih. Dari batch 1 juga kayak gitu. Jadi teman-teman setiap hari itu akan ada tugas harian. Itu semua harus mengunggah.
Kalau nggak ngunggah ini berakibat yang satu nanti nilai, yang dua nanti kalau misalnya dapat uang sakunya dipending gitu. Jadi jangan sampai nih kayak gini nih nilainya dapat C, dapat D gara-gara nggak ngunggah tugas. Jadi memang di awal ditekankan bahwa harus punya komitmen yang kuat, nggak main-main, disambi-sambi gitu, mentang-mentang daring gitu kan. Terus teman-teman ini kerja gitu, tempat lain gitu kan, nyambi jadi punya peran ganda dari belajar dan juga bekerja gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena nanti akhirnya berantakan. Kasihan pembelajarannya. Yang dipertaruhkan nilai ya, tadi jangan lupa nilai. Terus selain tugas harian, ada tugas mingguan. Tugas mingguan ini biasanya kelompok. Kalau harian ini biasanya personal. Nanti juga ada tugas bulanan. Ini semua tugasnya harus diunggah. Selanjutnya ada initial assessment. Jadi ada penilaian awal gitu ya, biasanya di bulan 2-3 pada saat proses berjalan, sama final assessment nanti di terakhir gitu, entah di bulan 4 kalau terakhir 4, entah di bulan 6 gitu. Nanti yang melakukan review adalah DPL-nya. Selanjutnya membuat rekomendasi yang disampaikan pada koordinator perguruan tinggi terkait konversi SKS yang dapat dilakukan dalam program MSIB. Terus melakukan koordinasi dengan kakak mentor dari mitra. Oh ya, nanti menyapanya dengan kakak ya, karena kan Dikti juga maunya disapa dengan Mbak dan Mas. Jadi kalau Bapak Ibu dosen atau Bapak atau Ibu nanti yang menjadi koordinator ingin ngobrol gitu ya dengan kementerian, itu menyapanya dengan Mbak atau Mas, karena mereka bilang Pak Menterinya aja maunya dipanggil Mas Menteri, jadi kami juga maunya disapa dengan Mbak atau Mas, dan mentornya disapa dengan kakak, gitu ya, jangan salah. Beberapa dokumen yang harus dilengkapi ini dokumen yang harus dipunyai oleh mahasiswa gitu. Yang pertama, waktu pertama kali daftar, teman-teman mahasiswa harus punya surat rekomendasi dulu nih dari perguruan tinggi. Jadi nggak asal daftar-daftar gitu aja, Bapak Kaprodi atau Ibu Kaprodinya nggak tahu pada saat mau menjadwalkan semester berikutnya, loh mahasiswanya hilang gitu. Jadi harus permisi-permisi dulu, Bapak Ibu gitu, kami mau daftar, saya mau daftar di program MBKM. Jadi harus punya surat rekomendasi. Surat rekomendasi juga wajib diunggah di awal di web MBKM sama transkrip nilai. Apa kalau misalnya nggak diunggah, nanti teman-teman tidak akan dicolek sama mitranya. Padahal kan teman-teman misalnya udah daftar 10 mitra gitu ya, kok nggak ada satupun sih yang manggil saya psikotes gitu ya, nggak manggil saya wawancara. Ternyata pas dirunut-runut nggak punya nih dokumennya, jadi dilewatin sama mitranya. Berarti teman-teman mahasiswa ini nggak ini dulu nih, nggak permisi dulu sama Bapak Ibu Dekan dan Kaprodinya, nggak punya surat rekomendasi. Yang kedua, SPTJM. SPTJM ini kalau sudah diterima, ini kelengkapan dokumen ini harus diunggah kembali saat diterima surat rekomendasi sama SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa. Berat kan ini, karena yang tanda tangan dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian letter of acceptance, LOA yang diterbitkan oleh mitra. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah keterima gitu ya, nanti setelah mengunggah dokumen ini, maka teman-teman harus dapat LOA. Kalau nggak dapat, kejar terus mitranya. Kalau nggak dapat ini, nggak akan dapat letter of guarantee dari Bea Mawa. Kalau nggak dapat garansi, nggak dapat nih SK mahasiswa. Kalau nggak dapat SK mahasiswa, berarti teman-teman nggak diakui kegiatannya selama 1 semester. Jadi jangan sampai tidak dapat dari poin 3, 4, 5 ini. Ini dipastikan dapat poin 3, 4, 5. Gitu. Surat rekomendasi, satu surat rekomendasi untuk satu mahasiswa. Jadi kalau dulu tuh surat rekomendasi itu gelondongan. Kami buatnya tuh suratnya gitu ya, terus lampirannya. Kalau B1 kan di kampus kami alhamdulillah ada 26 mahasiswa gitu. Jadi 26-nya ditulis gitu namanya. Nah, batch 2 ini nggak mau. Dikti nggak mau kayak gitu, nggak mau gelondongan.
tapi satu-satu gitu. Jadi satu mahasiswa harus punya satu surat rekomendasi. Ini apa namanya? Saya lihatin aja ya. Nggak bisa ya. Saya lihatkan formatnya. Ini dapat dari Dikti juga. Jadi ini formatnya, kopnya, terus judul, yang tangan di bawah ini minimal Bapak Kaprodinya, Bapak Ibu Kaprodi yang bertanda tangan. Jadi nama Bapak Ibu Kaprodi, jabatan, dan seterusnya. Terus menyetujui nama mahasiswa gitu ya. Nah, ini yang menjadi ketentuannya. Secara penuh dan bertanggung jawab sanggup ditempatkan di mitra-mitra program MSIB bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Maksudnya, jadi kalau misalnya teman-teman keterima di Tanihub gitu ya. Tanihub itu kan kantor pusatnya Jakarta, tapi salah satu tempatnya ada di Bali gitu ya. Nanti teman-teman tiba-tiba taruh di Bali. Saya nggak mau, jauh banget gitu ke Bali gitu ya. Ya itu konsekuensinya gitu, konsekuensinya yang harus dijalani bahwa bersedia ditempatkan di mana aja. Makanya nanti saat menerima surat rekomendasi itu harus dibaca gitu. Apa namanya? Apa aja sih yang harus sanggup melakukan perjalanan lintas kabupaten, kota, provinsi, atau negara jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra. Jadi bayangkan aja nanti teman-teman itu menempatkan diri itu seperti kalau teman-teman itu bekerja di satu instansi. Kan ngikut kan? Kalau instansinya nyuruh misalnya sekarang kamu tugas ke Bandung, masa nggak ngikut? Kan harus ngikut. Nah ini juga sama. Walaupun dalam konteks pembelajaran ya, dalam konteks magang pembelajaran gitu ya, tapi harus tetap ikut aturan yang dibuat oleh mitranya. Jangan sampai nggak mau gitu. Kalau nggak mau nanti takutnya gitu gugur di tengah jalan atau malah dianulir sama mitranya. Yang tanda tangan tadinya sih rektor atau warek bidang akademik atau dekan atau wadek bidang akademik, tapi boleh minimal sama Bapak Ibu Kaprodinya gitu. Tapi kalau bisa Bapak Rektornya ya alhamdulillah. Tapi ini note-nya begitu. Terus bentar ya. Sebentar, saya jadi stop screen nih. Maaf ya. Nah, ini kan tadi dari surat rekomendasi ditandatangani oleh kepala program studi minimal atau kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi, terus diberikan diunggah dalam saat melamar MSIB. Selanjutnya SPTJM. SPTJM ini baru ya. B1 kemarin nggak ada. Contoh formatnya ini. Ditandatangani oleh mahasiswa di atas materi asli 10.000. Jadi kamu bertandatangan di atas materi lo ya. Ditandatangani juga oleh orang tua. Jadi atas persetujuan dan sepengetahuan orang tua atau wali. Dan rektor atau wakil rektor perguruan tinggi tanpa materi. Jadi kalau orang tua wali dengan pimpinan perguruan tinggi tanpa materi, tapi kalau mahasiswanya dengan materi diberikan tanda tangan dan cap basah dalam kondisi tertentu boleh digital. Ini kemarin juga lucu banget ini. Sosialisasi ini waktu itu saya dapatnya hari Jumat, selesainya 5:30 sore. Terus kita disuruh ngumpulin SPTJM tuh hari Senin. Nah, ada satu bapak atau ibu Kaprodi gitu ya, saya lupa dari Politeknik. Saya ingat banget namanya Politeknik Jember, Kediri, itu lucu banget. Jadi dia bilang, maaf Pak gitu, sama diktinya gitu ya, maaf Mas, saya posisinya di waktu itu si koordinatornya ini, atau Kaprodinya itu kalau nggak salah, sedang tidak berada di Kediri, dia ada di Gresik. Kemudian mahasiswa yang minta SPTJM itu ada di Malang. Terus yang mau tanda tangan, Bapak Wareknya ada di Surabaya.
capnya ya ada di Kediri kan, karena Politekniknya di Kediri. Nah itu gimana? Sementara Senin harus dikumpulin gitu. Akhirnya pakai cap dan tanda tangan digital. Tapi untuk batch 3 besok, saya belum tahu ya, belum tahu karena kami belum sosialisasi lagi untuk batch 3. Kalau batch 2 ini boleh pakai cap dan tanda tangan digital, karena kayak gitu dimintanya Jumat, Senin harus dikumpulin, anak-anaknya harus, mahasiswanya harus unggah di masing-masing akun MBKM-nya. Selanjutnya nih LOA yang dibuat dan didistribusikan oleh mitra, kemudian satu LOA harus satu mahasiswa. Informasi yang wajib di LOA ada nama, NIK, kegiatan, perguruan tinggi asal, kalau ada uang saku, dan periodenya. Untuk batch 2 ini, mohon maaf nih teman-teman yang keterima di studi independen, nggak dapat uang saku. Tapi yang keterima di magang, itu dapat uang saku. Kalau di batch 1 kemarin kan semua dapat ya. Untuk di batch 2 itu nggak dapat dengan alasan mitranya itu memperbesar kuotanya. Jadi kalau misalnya tadinya Microsoft cuma terima misalnya 100 gitu ya di batch 1. Nah, di batch 2 ini Microsoft terimanya 300 apa 500 gitu. Kan jadi memperbesar kuota penerimaan, dan lagi itu kan juga memperbesar budget yang harus dikeluarkan oleh mitra. Terus teman-teman kan nanti untuk studi independen tuh ada ujian sertifikasinya gitu. Kalau Microsoft katanya 4 kali, tapi akhirnya cuma dijalani 2 kali ujian sertifikasi bertaraf internasional. Jadi kalau misalnya katanya dapat 2 sertifikat itu, nanti teman-teman mahasiswa berhak menyandang gelar MOS, Microsoft Office Specialist di akhir namanya gitu. Yang lain juga ya, kayak Google gitu kan juga ada ujian sertifikasinya. Nah, ujian sertifikasi ini kan bertaraf internasional. Yang harus diperhatikan, ini semua kan masih daring. Yang harus diperhatikan itu adalah tempat pelaksanaannya, gitu. Pelaksanaannya itu karena ujian internasional, bertaraf internasional, itu ada beberapa konteks yang harus dipenuhi gitu. Seperti ruangan tuh harus sunyi gitu. Alhamdulillahnya tuh batch 1 kemarin itu ada pilihan waktu pagi atau malam. Jadi teman-teman mahasiswa akhirnya milihnya malam gitu, yang sunyi-sunyi gitu, yang nggak ada kebisingan suara lain. Karena harus direkam pakai video. Terus LOG, Letter of Guarantee, ini di batch 1 tuh nggak ada. LOA nggak ada, LOG nggak ada. Jadi langsung dari surat rekomendasi langsung muncul SK penetapan dikti. Tapi sekarang melewati 5 nih, 5 proses. LOG dikeluarkan oleh Belmawang. Dan terakhir nanti SK penetapan. Ini berbagai link surat rekomendasi dan SPTJM yang bisa diakses. Terus ada dokumen kan yang harus teman-teman mahasiswa unggah gitu ya. Ada beberapa dokumen, salah satunya kurikulum vitae. Nah, di CV ini teman-teman harus bisa mengendorse diri sendiri gitu, supaya si mitra ini tertarik untuk membaca CV teman-teman gitu, tertarik untuk memanggil psikotes. Awalnya biasanya psikotes. Nah, psikotesnya itu betul-betul bisa nyoba dulu psikotes online yang sudah ada, karena kan semua dilakukan secara daring. Wawancaranya pun menggunakan media Zoom gitu ya. Jadi CV-nya harus semenarik mungkin sampai si mitranya itu tertarik untuk memanggil teman-teman melakukan seleksi gitu, dan harus berbasis ATS, Application Tracking System. Jadi jangan juga bikin CV yang pakai Canva gitu ya, kan sekarang banyak tuh ya untuk buat CV gitu, kan lucu-lucu tuh ya, warna-warni, merah, kuning, hijau gitu, dikasih gambar gitu ya. Nah itu kalau masuk ke, kan karena diunggah ya, CV itu kan diunggah masuk ke suatu sistem yang namanya ATS, itu dia nggak user friendly sama ATS gitu. Jadi yang user friendly itu pakai Word aja, dokumen putih gitu, jangan dikasih background macam-macam gitu, karena nanti nggak kebaca. Jadi kebacanya tuh kalau yang pakai warna-warni itu blank. Ini salah satu tips dan triknya dari Excel. Yang mereka kasih tahu gitu. Saya juga tadinya nggak paham ATS apaan, tapi Excel dengan berbaik hati, si kakak mentornya waktu konsolidasi dengan kami gitu ya, ngasih tahu Bapak Ibu,
Kaprodi gitu. Nanti tolong mahasiswanya dikasih tahu yang berikutnya. Jadi yang lolos-lolos di awal itu yang pakai Word biasa aja, dokumen Word putih gitu. Terus ada surat rekomendasi yang harus diunggah gitu kan, yang awal gitu, sama rangkuman nilai dari prodi. Nah, untuk rangkuman nilai juga kan nanti kan ini teman-teman semester 4 ya. Semester 4 berarti belum punya nilai di semester 4 gitu kan. Kira-kira Juli kan belum punya kan nilai. Juni, Juli kan. Sementara harus udah masuk kan daftar gitu. Nah, nanti sampai yang semester punyanya aja Bapak Ibu Kaprodinya nanti punyanya sampai semester berapa? 3, nggak apa-apa. Nanti disusulin. Nanti kalau udah masuk disusulin sama, nanti mereka juga minta kok. Mitranya minta mana nilai terakhir gitu. Ini mau saya lihatkan ininya ya, contoh ya. Saya lihatkan, banyak kan ngambil. Ini template-nya yang apa? User friendly. Ini kami juga dibagi dengan Microsoft. Baik banget itu Microsoft. Kayak gini, ya nanti teman-teman buat aja kayak gitu. Terus ini salah satu punya mahasiswa kami. Jadi ada namanya, dia passionnya web developer, terus punya pengalaman kerja gitu. Dia sebagai asisten lab juga. Skillnya ini personal infonya. Oh ya, yang paling penting teman-teman harus mencantumkan personal info di CV dengan jelas. Karena terhubungnya hanya pakai email 1, 2 pakai telepon. Teleponnya kalau ada telepon harus diangkat. Ini mitra suka marah-marah, nggak bisa menghubungi mahasiswa. Bayangin deh, teman-teman mau sama aja kan kalau teman-teman melakukan rekrutmen gitu ya nanti selepas lulus melamar ke satu pekerjaan gitu ke perusahaan instansi kan pasti nanti hubungannya juga dengan telepon ya kan atau dengan emailnya nggak pernah dibuka, teleponnya nggak kenal, nggak usah diangkat lah udah deh wassalamualaikum itu. Jadi minta tolong banget ini personal infonya ya. Batch 1 kemarin banyak yang nggak direkrut karena nggak bisa menghubungi, sayang banget kan nggak bisa menghubungi mahasiswanya gitu. Penting banget itu ya, penting banget. Kalau kayak gini, maaf deh saya. Maaf lagi dong. Jadi sepertinya itu aja yang ingin saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga pencerahan ini membuka sedikit tentang MBKM buat teman-teman mahasiswa Institut Darul Quran Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Ayu. Mungkin ini Bu Rahayu untuk sebelum sesi tanya jawab nanti untuk tutorial daftar di Kampus Merdeka untuk mahasiswa. Bagaimana Pak Kojen? Tutorial mendaftar Kampus Merdeka untuk mahasiswa Bu. Oke, untuk mahasiswa ya. Tapi karena saya posisinya bukan mahasiswa, nggak punya NIM gitu ya. Mungkin salah satu dari perwakilan mahasiswa mungkin yang bisa share screen. Oke. Perwakilan salah satu mahasiswa. Dewi atau Irfan ada hadir? Hadir, Pak. Yang pakai laptop Dewi atau Irfan? Dewi. Oke, coba Dewi ya. Mas Nugroho, coba ke Dewi Fortuna untuk co-host untuk bisa share screen. Dewi coba buka Google, masuk ke Kampus Merdeka. Nah, saya sharekan ini linknya ya.
Oke, Kampus Merdeka ada di chat di Zoom. Silakan untuk mahasiswa lain juga mau buka link tersebut ya. Sudah, Pak. Udah? Silakan di share screen, sudah bisa. Oh, Oke. Share screen ya, Dewi. Sudah belum Dewi share screen? sudah. Kawan untuk mahasiswa yang lainnya bisa mengikuti ya. Belum muncul ini. Ini udah share screen, Pak. Oke. Pilih bagian masuk. Nah, kemudian klik daftar yang bawah. Oh ya nih. Ya, Iya, daftar dulu. Pelan-pelan. daftar dulu. Pilih di situ. Klik pilih sebagai mahasiswa. Kemudian lanjut. Masukkan email. Ini emailnya harus aktif, nggak boleh ganti-ganti ya. Kalau udah daftar, itu aja emailnya. Lalu kembali ya. Kita dulu. Masukkan itu datanya. Datanya. Itu diisi. Perguruan tinggi asal. Coba cari dulu deh. Institut. T-nya besar. T-nya gede. Harusnya keluar. Spasi. Dan ukurannya ada spasi. Double A. Kok nggak ada ya? Harusnya keluar. Iya, harusnya keluar. Coba ulang. Ketik aja di chat tuh. Yang terdaftar di Predikti apa Pak Fauzian namanya? Institut Darul Quran. Iya, nggak muncul. Belum terdaftar, Moron. Tidak aku. Udah terdaftar. Hah? Udah ada, udah keluar. Bukan singkatan ya? Bukan singkatan. Bukan idaku, bukan. Bukan. Atau mungkin bukan masa periode daftar kali ya, bukan masa periode daftar, jadi ini kan memang sedang proses ngedrop, tapi belum semua di drop gitu ya, mungkin ya.
Jadi belum bisa. Takutnya datanya sebagian ke drop karena bukan masa daftar. Kalau enggak gini aja teman-teman mahasiswa coba bisa lihat program ini program buka deh. Sebelahnya masuk itu buka program. Nah, itu program yang ditawarkan. Taruhlah misalnya turunin deh. Turun. Yang studi independen mana sih? Ini Bu. Ya, coba klik. Ini sektor industrinya nanti. Jadi ada banyak gitu ya. Ada banyak program yang ditawarkan oleh mitra. Coba naikin dulu deh. Naikin dulu. Terus masukin di semua perusahaan. Tulisan semua perusahaan ini. Coba mari belajar. Mari belajar itu punyanya Microsoft. Enggak usah begitu. Terus saja mari belajar biasa. Oh. Untuk Udah lokasinya. nggak ada. Nggak usah. Emang udah nggak ada ya? Perasaan tadi masih bisa deh. Bentar. Atau coba pilih yang lain. Bentar. Nah, ini masih ada. Tapi bukan mari belajar. Bentar. Coba pilih, turunin deh. Pilihan sektor industrinya turunin dulu. Terus itu teknologi, coba pilih. Teknologi. Yes. Nah, itu yang ditawarkan ya, posisi yang ditawarkan. Coba aja klik itu. Guru digital, abad 21. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalnya mau daftar, lihatnya listnya di sebelah sisi kiri gitu ya, terus dipilih aja. Itu. Ini posisi nanti kalau pada saat periode daftarnya, ini tombol merahnya bisa diklik gitu. Terus turunin. Nah, ini ada kerja dari rumah dan kantor. Ada ketentuan yang membutuhkan kamu untuk sesekali ke kantor, berarti nanti kamu akan dipanggil sesekali ke perusahaannya gitu. Tapi ada yang bekerja dari manapun, berarti kamu bisa kerja dari mana aja. Terus ini periodenya, ini kan yang lalu ya, ini sampai Juli, dari Februari sampai Juli 2022. Ini yang sedang berjalan saat ini. Kemudian ini rincian kegiatan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa ingin mendaftar gitu ya, terus bisa cerita dulu sama Bapak Ibu Kaprodinya, izin dulu gitu. Saya ingin ke sini, ini kan ada rincian kegiatan, turunin lagi, turunin. Nah, ini ada metode pembelajarannya tuh mau ngapain aja gitu. Jadi sebagai gambaran dari Bapak Ibu Kaprodi gitu. Nanti mau belajar apa sih di situ gitu. Untuk konversinya kemana aja sih gitu. Nah, ini bisa dibuka ini. Coba aja diklik salah satunya. Kamu ngapain aja. Nah, ini detail pembelajarannya tuh ngapain aja. Jadi yang untuk memudahkan awal gitu Bapak Ibu Kaprodi untuk melihat, oh iya ini bisa nih masuk ke sini gitu misalnya. Terus turunin lagi. Nah, ini kan salah satu perusahaan yang tidak mensyaratkan kriteria peserta. Naikin. Artinya, teman-teman mahasiswa dari semester berapapun bisa daftar ini. Dan dari prodi apapun. Biasanya dia ngasih tahu di situ kriteria peserta gitu. Coba nih Android developer. Ini mesti anak ilmu komputer nih yang diminta. Coba kamu klik ini, Android developer.
Bukan, yang tadi deh. Mana tadi? Nah, ini, turunin deh. Itu, yang tadi bener. Beneran tadi, Bu. Back end Java aja deh kalau enggak. Nah, itu tuh, Android developer. Udah klik. Turunin pelan-pelan. Ini kan kerja dari rumah, berarti benar-benar daring 100%. Ya. Turunin lagi. Terus pelan-pelan. Ini apa namanya modul pembelajarannya. Mau dikasih tahu apaan aja sih, mau dikasih pembelajaran apa? Oh, pakai Kotlin dia untuk Android. Buat teman-teman yang punya passion untuk apa? Buat platform di mobile phone. Terus turunin lagi ada asesmennya ya. Yang ngasih tahu tuh pakai kuis. Oh, ini binar. Ini di sini ada 13 mahasiswa kami di binar sekarang. Ini juga nggak ngasih tahu nih. Dia nggak punya kriteria. Jadi siapapun bisa ya. Kalau binar tuh baik hati, jadi dia boleh dari prodi mana aja gitu. Soalnya anak kami tuh temennya juga ada yang matematika gitu. Anak matematika, ada yang dari psikologi. Jadi tidak terbatas prodi gitu. Namanya MBKM. Merdeka dari skat prodi. Tapi kalau misalnya nanti dia ngasih tahu minimal kriteria pesertanya harus dari jurusan manajemen, akuntansi, ya jangan coba-coba daftar kalau bukan dari jurusan tersebut gitu. Karena nggak bakal dicolek juga sama mitranya. Nekat banget sih udah dibilang dari manajemen, ini anak psikologi ikut-ikutan gitu misalnya. Karena kan tadi saya bukanya teknologi ya, di studi independen tuh teknologi. Nah, nanti kalau yang lain bisa pilih yang bukan teknologi gitu programnya. Ini masih binar. Kalau binar ini lebih ke rumpun ilmu komputer sebenarnya, tapi dia tidak terbatas sama siapa aja yang ingin belajar di situ. Ini harapannya Mas Menteri banget, jadi prodi mana aja itu, hayu silahkan belajar di mana aja gitu, selama mahasiswanya sanggup dan mampu dan punya komitmen yang kuat, nggak mengundurkan diri. Karena kan nanti nggak apa pergeseran di dunia kerja itu nggak seperti bayangan teman-teman gitu. Bisa jadi ya kemarin contohnya untuk UI UX, user interface, user experience itu kan rumpun ilmu komputer ya. Tapi waktu itu saya konsolidasi sama Skillful. Itu dia bilang yang ngasih materi, saya aja rumpun ilmunya psikolog. Jadi dia tuh dari psikolog, terus melamar pekerjaan di situ gitu. Malah akhirnya ditaruhnya di UI UX. Padahal UI UX itu ranahnya ilmu komputer sebenarnya. Kenapa? Karena UI UX kalau yang mendesain itu kan ngeri-desain satu tampilan gitu ya. Itu kalau yang ngeri-desain itu, yang mendesain itu anak ilmu komputer tuh katanya kaku desainnya dibanding sama anak psikolog, dibanding sama anak arsitek gitu. Jadi mereka lebih seneng ngambil yang nyeni gitu dibanding sama yang tahu materinya tapi hasilnya nggak sesuai gitu. Hasilnya nggak mereka kurang puas sama kakunya itu. Mungkin kan teman-teman pernah kan misalnya ke McD kan harus sekarang kan kalau di McD ada itu ya aplikasi untuk pesennya aja kayak apa nggak pakai kita ngomong lagi sama kasir itu. Kalau awal-awal saya lihat itu tampilannya nggak user friendly banget gitu. Saya harus dipandu. Tapi kan kadang ada juga aplikasi yang kita nggak harus dipandu, tapi kita paham cara ngerjainnya. Nah, itu salah satu kenapa harus di-redesign, mungkin karena nggak user friendly, terus tampilannya kaku, terus nggak sesuai sama umur. Misalnya ngebangun e-learning untuk anak SD, tapi tampilannya warnanya kebanyakan hitam gitu kan. Apa senengnya anak SD ngeliat warnanya aja nggak menarik gitu.
kalau anak psikologi sama anak arsitek tuh katanya lebih luas gitu untuk mendesain ulang tampilan. Jadi jangan salah gitu ya, UI UX bukan lagi di ranahnya ilmu komputer, tapi mereka udah meluas ke mana-mana. Mohon maaf nih Pak Fauzan, kayaknya belum bisa daftar mahasiswanya. Ya Bu, kebetulan tadi juga sudah dicek ternyata emang untuk mahasiswa belum ada ini, tapi untuk dosen sudah bisa daftar. Tadi juga dicek sudah. Bila dosen-dosen Idaku mau mendaftar sudah bisa langsung saja ke seperti yang tadi, tinggal pilihannya dosen. Nanti kalau untuk mahasiswa berarti alurnya seperti tadi ya, yang sudah di-share screen oleh Dewi Fortuna tadi, tahap 1, 2, 3 nanti di sini. Nanti untuk tahap selanjutnya apabila sudah masuk ke akun masing-masing mahasiswa. Jadi untuk sementara informasi terkait nanti di dalamnya itu seperti apa, nanti teman-teman ditanyakan saja kepada pemateri. Dan untuk pendaftaran, mohon maaf, sementara belum bisa, tapi alurnya seperti yang tadi, dan nantinya teman-teman apabila ke kampus mendapatkan informasi sudah bisa pendaftaran kampus Merdeka khusus mahasiswa, nanti teman-teman mahasiswa mohon untuk segera mendaftar untuk periode 4 berarti ya Bu? 3. Periode 3. Periode 3 di bulan Juli 2022. Silakan kepada teman-teman bila ada yang mau bertanya, baik dosen maupun mahasiswa terkait dengan kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Belajar ini. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Izinkan saya bertanya. Ya, silakan Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Rudi Subiantoro dari Prodi MBS Fakultas Bisnis Manajemen Syariah semester 6. Tadi kan ada yang daftar tuh Pak ya. Ya Dewi Fortuna itu kenapa kendalanya? Kok bisa nggak bisa ya? Tadi makanya saya, apakah hanya Dewi Fortuna aja atau yang lain diberikan kesempatan untuk munculnya mengakses gitu? Apa hanya menunggu nanti gelombang ketiga atau gimana ya? Sedangkan ya mohon petunjuknya, mohon ininya, sarannya seperti apa yang harus kami lakukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke. Ada lagi silakan. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam. Mohon open kamera ya untuk yang bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kebetulan saya kemarin kan kita mengadakan magang juga Bu di sini. Nah, kebetulan saya buka di user akun saya, itu di situ terlihat ada program magang seperti itu. Apakah program magang ini juga berlaku juga kepada yang kita selenggarakan di kampus kita atau bagaimana Bu? Kalau kampus kita kan ada magang internal dan ada magang eksternal yang sudah berjalan kemarin ini Bu. Kalau yang magang internal berarti berada di lingkungan Darul Quran, sedangkan untuk yang magang eksternal itu berarti di luar institut Darul Qurannya. Apakah itu bisa dimasukkan dalam next Kampus Merdeka ini pada batch yang ketiga besok atau bagaimana Bu? Kalau yang terdaftar di platform, itu mitranya sudah daftar duluan. Jadi mitranya udah ngasih proposal duluan ke kementerian, selanjutnya ada seleksi juga dari kementerian. Jadi kalau mitranya nggak lolos, nggak bisa ikut gitu. Oh gitu. Jadi ada seleksinya.
Dan yang terdaftar di situ hanya yang lolos. Kalau misalnya maksud Bapak adalah bagaimana dengan magang yang ada yang sudah berjalan gitu ya, terus bagaimana konversinya, yaitu monggo silahkan. Karena kami aja kemarin ada 2 mitra gitu yang di luar programnya si MBKM. Jadi ada PT Menara 1, ada PT Elgantara 2. Nah, itu PT Menara ini tadinya mitranya Kampus Merdeka, tapi mungkin karena pendanaannya yang lama gitu, akhirnya dia mengundurkan diri di batch 2. Tapi dia tetap menerima mahasiswa. Nah, itu hanya MOU aja yang Bapak berikan ke mitra gitu ya. Nah, di dalam MOU Bapak juga tekankan bahwa akan ada konversi SKS gitu. Jadi si mahasiswa ini terpayungi dengan konversi gitu kan. Yang diharapkan mahasiswa kan itu kan, bahwa mahasiswa MBKM itu bisa lulus tepat waktu. Jangan sampai nanti hitungannya cuti gitu misalnya. Atau harus mengulang mata kuliah gitu. Begitu sih, Pak. Oh, baik, berarti intinya bahwa setiap mitra yang akan dimasuki oleh mahasiswa memang harus MOU dengan Kampus Merdeka seperti itu ya, Bu? Kalau mau daftarnya dari MBKM, iya. Tapi kalau daftarnya di luar yang disediakan oleh Dikti, ya monggo silakan gitu. Tapi itu bisa berguna juga tidak? Iya, dengan catatan bahwa ada MOU-nya, jelas ininya apa namanya perjanjiannya gitu kan. Kalau di MBKM ini mitra itu akan memberikan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Maaf ya, saya share screen lagi. Sebentar. Nah, ini dari Bakri. Bakri dia ngasih tahu tentang salah satu memberitahu programnya, maaf. Ini apa sih? Terus ada seleksi administratif dan seterusnya nih, ada capaian pembelajarannya. Sebentar. Nah, ini dia nanti mahasiswa kita tuh ada di mana posisinya, ada di divisi perencanaan dan pengembangan kah? Nah, dia kan ngasih tahu nih, analisis program berbasis subresipien. Ini target capaiannya adalah mampu menerapkan analisis data primer dan data sekunder. Biasanya sih kalau kayak begini ngelihatnya nih, Bapak Ibu Kaprodi, mungkin ini bisa dikonversi ke statistik gitu misalnya. Padahal dia nggak belajar statistik. Nah, ini juga yang luaran seperti ini yang mohon kalau misalnya mau dikonversi itu diminta sama mitranya. Ini selama 1 semester mahasiswa kita belajar apa sih gitu. Jadi kan lebih enak nanti Bapak Ibu Kaprodi untuk mengkonversi dibanding dengan los begitu aja, nggak tahu apa sih yang mau dikasih sama mereka sampai akhirnya nanti, oh ini bisa masuk ke mata kuliah X gitu misalnya. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, sama-sama. Ya Bu, untuk tadi yang pertanyaan Bu Rudi, silakan Bu. Kenapa tidak bisa mendaftar untuk mahasiswa IDAPO? Kalau tidak bisa daftar, saya kurang paham. Mungkin aja ini posisinya sedang di drop saya sendiri, ternyata harus ngedaftar ulang sebagai koordinator untuk mengunggah, tapi belum bisa gitu. Mungkin nanti bisa dicoba setelah proses dekat di rekrutmen bulan Julian gitu Pak. Bisa jadi belum apa namanya datanya memang sedang di drop tapi belum sempurna gitu. Oke, terima kasih Bu. Itu Pak Rudi, jadi untuk sementara belum bisa mendaftar untuk mahasiswa di kampus manapun karena lagi dalam proses verifikasi atau dropping di kementerian gitu ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Bu. Karena kemarin sebagai perguruan tinggi atau wakil koordinator itu Institut Darul Quran bisa ya daftar ya, Mas Pojan ya? Iya kan? Bisa. Dosen-dosen pun sudah pada banyak yang daftar. Jadi sebenarnya bisa, cuma ya mungkin karena ini sedang proses pembelajaran,
terus ingin memperbaiki platform kayaknya Pak Rudi, jadi begitu. Siap. Baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan untuk yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Mahasiswa mungkin mau tanya terkait program magang atau program lainnya, itu kan di MTKM programnya banyak ya. Terus kemudian Iya, ada misalkan, 8 nih. iya, misal kalau contoh di BRI ya, itu kan ada syaratnya minimal semester 5 ataupun 6. Nah, itu kan ada di BRI Marketing Jakarta Pusat. Nah, itu salah satunya. Nah, misalkan teman-teman silakan mau bertanya terkait dengan program magang lainnya. Karena Jadi ada kalau mitranya tidak memberikan syarat, itu dari semester berapa aja sebenarnya bisa daftar. Mahasiswa kami kemarin di batch 1 iseng-iseng daftar gitu ya. Mungkin itu posisinya nggak pakai syarat gitu. Dia semester 1 bisa daftar. Lolos malahan. Cuma si mahasiswa ini nungguin direkrut sama mitra yang lain. Kan nanti bisa lebih dari 1. Bahkan 1 nama mahasiswa bisa 10 gitu daftar mitra gitu kan. Nah ini nungguin yang lain lah sampai terakhir malah akhirnya nggak di-approve. Jadi kalau teman-teman nanti ada klik dan ambil tawaran gitu ya, klik itu berarti yang lain akan rejected. Otomatis nggak bisa lagi menunggu yang apa namanya yang lain gitu. Otomatis hanya keterima di 1 mitra itu gitu. Dan nggak bisa juga tuker. Misalnya ternyata programnya kok berat banget gitu, setelah masuk itu programnya berat banget, terus minta tolong tuker, nggak bisa. Walaupun dalam 1 mitra ya, misalnya di PT Orbit, Orbit itu tentang AI, Artificial Intelligence, ada 2 program, ada Mastery Program sama Foundation. Mastery ini lebih berat. Nah, selain belajar tentang Python, pemrograman Python tuh juga machine learning-nya, big data dan seterusnya gitu. Nah, ini ada mahasiswa yang mau tuker. Saya nanya gitu ke Dikti nggak bisa. Dia mau tuker ke Foundation nggak bisa. Jadi walaupun dalam 1 mitra nggak bisa tuker. Karena udah resiko gitu. Mau sudah ambil yang itu kenapa juga tuker kan? Ini saya boleh izin bertanya lagi nggak, Bu? Atau Pak Ya, Adi? silakan, Pak. silakan. Saya juga mengikuti ini kan, saya baru buka nih. Jadi belum tahu ininya awalnya seperti apa gitu. Jadi mohon maaf, jadi saya ketinggalan gitu informasinya. Jadi syarat utama itu untuk mengikuti daftar Kampus Merdeka itu, ya mohon maaf ya, saya kan nggak tahu. Itu mohon diulang lagi. Jadi apa sih sebenarnya dalam Kampus Merdeka ini? Jadi saya juga belum dengar gitu. Jadi saya belum tahu. Oke, jadi syarat utama yang untuk daftar itu memang MBKM ini inginnya berjalan di semester minimal saat semester 5. Nah, nanti kalau misalnya saat semester depan kan semester 5. Jadi karena semester depan semester 5, berarti boleh dong anak-anak semester 4 ini ikut gitu ya. Tapi karena pendaftarannya sebelum semester 5 ya, berarti ngikut itu pendaftarannya kan sekitar Juli gitu. Terus selain semester 5, yang kedua tuh mahasiswa harus izin dulu sama Bapak Ibu Kaprodi. Pak, Bu, saya mau ikut program MBKM. Di mitranya mana gitu. Nanti kan mereka, Bapak Ibu itu yang akan mengkonversi ke SKS gitu. Karena mahasiswa punya kesempatan konversi 20 SKS. Jadi pembelajarannya tidak di kelas gitu, tapi di luar kelas. Tetap aja punya kewajiban belajar, tapi bukan di kelas. Harus izin dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu Kaprodinya nggak mengizinkan gitu, karena
sulitnya konversi, misalnya mahasiswa IAT gitu, ilmu Al-Quran dan tahfiz, mau belajar AI, artificial intelligence yang jauh banget dari keprodian gitu kan. Nah, itu ngobrol dulu sama Bapak Ibu Kaprodinya, karena kan nanti yang mengkonversi beliau-beliau tersebut. Jadi selain semester 5 minimal, yang kedua harus izin dulu. Yang ketiga, nilai IPK. Kalau tadi sih kebetulan contoh-contohnya nggak ada syarat ya. Tapi kalau nanti misalnya ingin ke mana, misalnya ke Bank BNI gitu, ternyata minimal IPK 3,00 ya, itu harus, syarat itu harus dipenuhi. Jadi di platformnya lamannya Bank BNI sendiri nanti akan muncul gitu syarat-syarat tersebut. Tapi kalau kayak tadi berarti semua jurusan, semua IPK dan semua semester itu mereka terima. Begitu, Pak. Dan yang terakhir CV, jangan lupa CV-nya harus yang ATS, karena HRD itu hanya baca 20 detik untuk satu CV. Jadi memang harus mengendorse diri sendiri dengan baik, bahwa punya keahlian ini, punya skill ini, punya pengalaman ini, itu harus dijabarkan dengan baik, karena kesempatannya hanya 20 detik itu untuk membaca CV kita yang masuk. Satu hari ratusan CV yang harus mereka baca gitu, harus mereka lihat gitu Pak. Karena kayak contoh misalnya apa itu kemarin Bakri itu cuma 46, 54 mengundurkan diri, cuma 50 dia kuotanya, yang daftar 11 ribuan lebih mahasiswa. Jadi ya begitu, harus baca CV-nya nggak sampai 20, nggak boleh lebih dari 20 detik, nanti nggak kebagian pekerjaan yang lain. Jadi CV itu berkaitan dengan tugas apa kerja kita atau gimana Bu? Apa kurikulum vitae Bapak, kurikulum yang menggambarkan tentang diri kita. Makanya Bapak harus mengendorse diri sendiri dengan baik ya, karena itu punya skill apa, kemampuan apa, pengalaman apa, ya supaya mereka juga tertarik untuk mengambil kita gitu dalam seleksi. Kebetulan kemarin kan kami, saya pribadi saya ikut magang, jadi 1 bulan penuh kemarin tuh, kemudian saya kan dalam di internal ya, ke magang apa untuk mandiri ya, jadi 1 bulan itu saya sampai saya masukkan ya untuk ini dia saya videokan juga dan lain-lain tuh. Tapi saya simpan, jadi saya save aja. Itu termasuk skill juga atau gimana ya Bu? Jadi untuk ditunjukkan atau seperti apa gitu ya? Maksudnya skill atau sip itu ya? Iya, betul. Jadi apa pengalaman Bapak kemarin bisa dimasukkan ke CV yang berikutnya. Sudah saya share sih contoh-contoh CV-nya ke Bu Esti, nanti mungkin bisa di-share sama Bapak Ibu di sana gitu. Ya, kemarin kan udah masuk otomatis tuh Bu ya. Kita masuk ke magang itu kan udah langsung yang otomatis secara ini tuh ya. Ini langsung apa namanya? Kemarin itu masuk dalam magang itu otomatis gitu, secara masuk dalam ini secara apa ya teknologi lah gitu, malam. Jadi langsung secara nggak manual gitu kan. Kalau magang kemarin itu kan secara apa namanya portofolio secara portofolio aja, secara menulis gitu ya. Kalau ini nggak langsung otomatis, langsung di save dalam itu. Jadi ya emang udah termasuk udah canggih gitu. Jadi ya saya juga mengikutin juga ya bingung juga, atau udah masuk ke dalam itu. Ya malum lah, saya kan mengikuti ini kan saya masih kaku Bu, jujur aja masih belum bisa. Jadi ya mungkin nanti ada sosialisasi berikutnya nanti kalau sudah dekat waktunya dengan Bapak koordinator di Institut Darul Quran gitu ya Pak Rudi ya, supaya lebih paham.
Kalau ini kan awal, jadi maksudnya saya ingin memberitahu teman-teman mahasiswa di sana bahwa ini ada program MBKM yang bisa diikuti, kemudian apa aja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara memberitahu kepada Bapak Ibu Kaprodi, karena nanti kalau sudah dekat waktunya itu, isian yang tadi di programnya yang tadi dibuka sama Dewi tadi, itu nggak sebanyak itu. Dia per hari baru nambah. Bisa aja hari ini cuma ada 3, 5 gitu, nggak nambah-nambah gitu. Karena kemarin juga sampai penuh banyak gitu, lama banget programnya munculnya gitu. Jadi karena ini masih penuh, jadi saya ingin memperlihatkan ini loh yang kira-kira bisa di-apply sama teman-teman mahasiswa. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Isinya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh ya, ini ada Pak Rektor kita, Ustadz Sani. Mungkin Ustadz Sani mau menyampaikan pesan dan kesannya. Gimana Pak Rektor? Apakah berkenan? Oke. Masih susah sinyal kali, Mas? Iya mungkin, karena lagi di perjalanan gitu ya Bu. Iya, betul. Oke. Sebelum kita tutup semua, saya mohon untuk semua peserta untuk open kamera ya, untuk open kamera ya, untuk semuanya. Nah, karena untuk dokumentasi, silakan semuanya yang hadir untuk open kamera. Silakan Bu Fitra, Pak Rizal, Bella, Jaka, semuanya mohon untuk open kamera karena untuk dokumentasi. Pak Sri, Hendrik, Bismillah, Atiatul, Alivia, Yola, Rahma Anissa, Ade Irma, silakan open kamera. Ya, Muslimin Fitra Dila, silakan open kamera. Bu Fitra Dila, open kamera. Yulinda Citra, open kamera. Silva Rizal, open kamera. Oke, silakan Mas Fahan dan tim media untuk dokumentasi. Sambil data-data atau gimana gitu, silakan. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Gimana? Sudah, Mas Fawas? Sudah aman. Oke. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Rahayu untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga ini semua menjadi pencerahan baik dosen dan mahasiswa dalam program sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Darul Quran yang insya Allah akan mulai dilaksanakan mulai semester depan. Semoga teman-teman di sini dapat tembus ya ke perusahaan-perusahaan yang benefit, yang berkelas, dan tentunya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk terakhir, mari kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Syekh Nidom. Silakan untuk Ustadz Nidom. Halo, Ustadz Nidom. Ustadz Nidom. Ya, silakan Ustadz Nidom untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Nidom, Syekh Nidom yang sangat luar biasa untuk doanya. Jadi untuk sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Darul Quran untuk hari ini dicukupkan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rahayu untuk materi yang sudah diberikan. Semoga amal dan ibadahnya, amal Ibu terkait dengan pemberian materi ini bisa menjadi ladang pahala Ibu untuk kita semua, gitu ya. Amin. Itu saja dari kita. Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selaku perwakilan dari Institut Darul Quran, koordinator kampus untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan semuanya nanti akan ada sosialisasi lanjutan terkait dengan ini semua yang akan diinformasikan nantinya ya, oleh kampus Institut Darul Quran kepada mahasiswa. Terima kasih. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Izin share ya, izin Ya. live. Silakan Bu. Terima kasih.